Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam hadirat-Nya. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sekali lagi untuk kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk setiap hembusan nafas yang bisa kami hirup hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh oleh kebaikan-Mu kami boleh ada. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. Kami rindu memuji dan meninggikan nama-Mu dengan segenap hati kami. Biarlah Tuhan Kau disukakan oleh pujian dan penyembahan hati kami. Terima kasih Bapa, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan menjamah setiap kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita pujikan pujian ini. Sungguh besar setia-Mu ya Tuhan. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata
tinggikan Engkau. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan benar. Ku tinggikan Engkau yang layak diagungkan, Raja segala raja. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya kami ingin menyembah Engkau Tuhan, Raja segala raja. Hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, karena kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami. Amin. Mari Bapak Ibu, saudaraku jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita menikmati Tuhan, menikmati kasih dan anugerah-Nya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun
sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan sukacita, takutkan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita dalam hati kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Mari kita percaya seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman Tuhan kita bisa tersesat. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan tetap beribadah seperti ini. Firman Tuhan minggu depan akan dilayani oleh Bapak Diki Junaidi dengan tema gairah yang benar. Bapak Ibu Saudaraku semua bisa mempersiapkan diri. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang rindu mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan bisa mentransfer kepada rekening gereja yang terlampir di bawah ini. Kiranya persembahan Bapak Ibu Saudaraku semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita menyiapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk berada di tempat ini untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Engkau boleh bukakan hati pikiran kami supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan di SBC Ministry. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya kembali. Sekalipun kita masih ada di dalam kondisi pandemik, pembatasan sosial hari ini, saya mengucap syukur kalau Bapak Ibu juga boleh tetap bersuka cita, tetap boleh juga belajar firman, duduk bersama, kita sama-sama tetap ada dalam kasih Tuhan. Dan pada hari ini kita sama-sama akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang saya beri judul Gairah yang Benar. Gairah sendiri adalah sebuah hasrat, antusiasme atau semangat yang dimiliki seseorang untuk memperoleh sesuatu. Kalau kita biasanya tahu tentang gairah itu ada di hubungan antara pria dan wanita. Ada juga bagaimana orang yang bekerja dengan gairah, hasrat, semangat, dan antusiasme yang tinggi. Kalau saya sedikit mengulang tentang apa yang saya bagikan di firman Tuhan bulan lalu, bagaimana saya katakan bahwa pandemi ini adalah waktu yang amat baik bagi kita semua untuk berubah, untuk kita mengintrospeksi diri, untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ternyata itu benar adanya. Di salah satu organisasi yang saya ikut di dalamnya, biasanya sebelum ada pandemi, kami tidak pernah yang namanya berkumpul bersama secara virtual ataupun secara tatap muka untuk kami berdoa. Nggak pernah. Tapi semenjak ada pandemi ini, kami mulai bersama-sama bisa berkumpul berdoa bersama secara virtual. Jadi ada sesuatu yang berubah. Secara saya pribadi, saya menganggap pandemi ini adalah sebuah momentum untuk saya mengubah kebiasaan-kebiasaan saya, karakter saya, kerohanian saya. Bagaimana saya bersekutu dengan Tuhan, bagaimana saya mendekatkan diri lewat jam-jam doa, lewat membaca Alkitab. Belum lagi mengubah karakter yang buruk. Karakter pemarah, karakter yang tidak suka diberi masukan, karakter yang tidak suka diatur orang. Pandemi ini membuat saya lebih banyak untuk duduk diam dan merenungkan setiap hal-hal yang buat saya itu harus diubah. Dalam perenungan saya, sebelum dan sesudah pandemi atau sedang pandemi berlangsung, saya menemukan bahwa gairah saya waktu saya mencari Tuhan, waktu di sebelum pandemik itu gairah yang tidak lebih besar waktu saya bekerja. Waktu saya bekerja, waktu saya mengerjakan hal-hal yang saya senangi, hobi dan setiap hal-hal lain itu saya lebih semangat dibanding saya mencari Tuhan. Jadi itu yang menjadi introspeksi saya.
Bagaimana ketika saya bekerja, saya bisa bangun pagi. Ketika saya bekerja, saya bisa menghabiskan waktu dari pagi sampai larut malam. Saya bisa untuk menunda jam makan saya. Saya bisa untuk menunda jam tidur saya. Tapi ketika saya berdoa, kenapa saya nggak bisa melakukan semuanya itu? Kenapa saya nggak bisa menunda jam tidur saya? Kenapa saya nggak bisa menunda untuk saya istirahat, tidur-tiduran? Itu yang menjadi introspeksi dan menjadi refleksi buat diri saya. Selain itu, ketika pandemi ini berlangsung, saya mulai menyadari bahwa saya perlu untuk berempati kepada keluarga saya. Saya perlu berempati terhadap istri saya. Bahwa pekerjaan, tanggung jawab, tugas menjadi seorang ibu rumah tangga itu bukan satu perkara yang mudah. Itu perkara yang sulit. Bagaimana menjaga anak, bagaimana menyiapkan kebutuhan sehari-hari di rumah, itu perkara sulit. Yang seringkali saya menganggap itu sepele, padahal itu tidak sepele. Waktu-waktu di mana saya mendengarkan keluh kesahnya, di mana saya mulai untuk duduk dan sekedar untuk bercengkrama, dan pada akhirnya saya mulai mengerti. Ada banyak hal dalam diri saya yang perlu saya ubah. Ada banyak hal dalam diri saya yang perlu saya perbaiki. Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa setiap kita memiliki yang namanya pasti hobi, kesenangan. Ada yang mungkin senang olahraga, senang nonton, senang jalan-jalan, senang makan. Itu gak salah. Itu semua memang hal-hal yang ada dan memang manusia lakukan. Tapi yang menjadi pertanyaan buat saya sendiri adalah mengapa ketika kita nonton, jalan-jalan, makan, olahraga, dan lain sebagainya, itu kita lebih bergairah dibanding kita mencari Tuhan dan kita melakukan kebenaran. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Menjadi pertanyaan saya, kenapa saya pun tidak lebih bergairah ketika, atau ya gairahnya sama ketika saya sedang mencari Tuhan dan juga sedang waktu bekerja. Kenapa saya bilang bekerja? Karena kalau saya pikir dan saya lihat selama kurang lebih 30 tahun saya hidup, saya bekerja itu sangat senang, menekuni. Saya mencurahkan seluruh hasrat dan pikiran saya, konsentrasi waktu saya di sana. Bisa sampai merelakan waktu-waktu yang lain. Tapi kenapa waktu doa, kenapa waktu ketemu Tuhan, waktu belajar firman tidak bisa seperti itu? Yang pertama saya temukan Bapak Ibu, mengapa gairah saya dalam mencari Tuhan dan kebenarannya tidak sebesar waktu saya berdoa, waktu saya bekerja, waktu saya melakukan hobi-hobi saya. Yang pertama yang saya temukan Bapak Ibu, karena manusia pada dasarnya itu lebih mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri itu nama lainnya egois. Jadi kalau orang yang egois itu berpikiran bahwa dia yang paling penting. Dia yang paling punya andil atas hidupnya, orang lain tidak. Jadi yang memiliki pengaruh buat hidupnya adalah dirinya sendiri. Padahal kalau kita bayangkan, kita bangun pagi, tubuh sehat, bisa menghirup nafas. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Patut disyukuri bukan? Tapi orang-orang seperti yang tadi saya sebutkan, itu buat dia hal biasa. Karena bukan suatu hal yang aneh. Padahal kalau kita mengunjungi rumah sakit atau orang yang sedang di ICU, kita bayangkan, kita lihat sendiri bagaimana orang itu hidup hanya dengan menggunakan bantuan alat pernafasan. Begitu mahalnya itu nafas kehidupan kita. Begitu berharganya kehidupan itu sendiri. Yang kita mungkin tidak menghargainya waktu kita dalam kondisi sehat. Dan ketika kita hidup hari ini,
Saya katakan tadi, kita pasti memiliki kesenangan. Akan tetapi kesenangan setiap orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang suka tadi jalan-jalan. Ada orang yang suka kuliner. Ada yang suka belanja. Ada yang suka memang koleksi mobil-mobil mewah. Ada yang suka dia memang mengkoleksi gadget. Lalu banyak hal-hal lain. Cara orang untuk mencintai diri sendiri itu banyak sekali. Tapi kalau kita mau cermati baik-baik Bapak Ibu, itu semua untuk apa sih? Bukankah itu semua untuk diri kita sendiri? Yang kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 31, baik kamu makan, baik kamu minum, baik kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Tidak perlu ditanya lagi bukan? Yang tadi saya sebutkan itu makan, minum, jalan-jalan, kuliner, beli mobil mewah, beli tanah, punya rumah mewah. Itu untuk siapa? Jadi kalau saya sedikit bersaksi Bapak Ibu, kalau saya itu cara untuk menyenangkan diri saya sendiri adalah saya bekerja. Saya kerja sampai larut malam, bisa lupa makan, bisa lupa mandi, bisa lupa tidur. Sampai pernah berbeda pendapat dengan istri. Kenapa? Rumah seperti kantor kedua. Bawa pulang kerjaan kantor ke rumah. Akhirnya gak ada bedanya. Saya seneng, istri saya gak merasakan kehadiran saya di rumah. Pada akhirnya mereka saya korbankan. Dan dari situ saya melihat bahwa saya gak bisa seperti ini terus. Saya gak bisa seperti ini terus dan saya harus berubah. Saya gak bisa hanya orientasinya saya terus. Ya kan saya kerja, saya mau memenuhi kebutuhan. Padahal bukan cuma itu kalau saya mau bilang. Saya senang ketika kerjaan itu selesai, saya senang ketika saya bisa melakukan semuanya dengan maksimal, hasilnya maksimal. Ada kepuasan sendiri Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan orang-orang terdekat saya? Yang kedua, kenapa gairah kita tidak jauh lebih besar ketika kita mencari Tuhan? Kenapa gairah kita ketika kita berdoa tidak jauh lebih besar daripada kita melakukan hobi-hobi itu? Yang kedua, karena dunia menyediakan banyak hal yang lebih menarik. Karena dunia menyediakan hal lainnya yang lebih menarik. Tahun 2010 saya pelayanan anak-anak muda. Di situ lagi trending bagaimana pelayanan mimbar diisi dengan hal-hal yang entertain. Ada lampu-lampu gemerlapan yang kayak lampu disco, lalu ada seperti yang mesin yang bisa mengeluarkan asap secara otomatis, lalu mesin disc jockey, lampu dalam gereja di setting seperti lebih redup. Kalau saya bilangnya sekarang remang-remang. Kemudian acara-acara dibuat untuk membuat anak-anak muda datang. Kalau Bapak Ibu tahu apa yang saya maksud, pasti Bapak Ibu melihat kok gereja disetting seperti itu. Ya, pada saat itu seperti itu. Hasilnya apa? Orang-orang datang. Oh ya datang. Mereka tertarik karena ada suatu hal yang baru. Kok gereja disetting seperti ini? Akan tetapi, ingat, gereja bukan cuma untuk mengumpulkan orang secara angka, kuantitas, tapi juga secara kualitas harus bertumbuh. Apa yang terjadi? Mereka datang. Orang-orang baru datang. Bisa sampai pernah 80 orang bisa ada. Hadir orang-orang baru. Tapi apa hasilnya? Setelah itu ketika kami mengajak untuk masuk dalam persekutuan, komsel, lalu doa, kegiatan-kegiatan lain dalam gereja, mereka mulai mundur. Mereka mulai menolak. Yang mungkin tergabung atau mereka tertarik mungkin hanya sekitar 5% atau bisa jadi 3% saja.
Mengapa demikian? Kami pernah secara hati ke hati tanya, kenapa kok kamu gak tertarik? Tahu jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya buat kami pada saat itu harus mengakui yang kami lakukan itu salah. Ia katakan, yang ditawarkan oleh dunia dibandingkan oleh gereja itu jauh lebih menarik dari yang ditawarkan oleh dunia. Dunia malam, klub malam menawarkan sesuatu yang lebih menarik dibandingkan gereja. Lalu tidak ada paksaan di sana, harus ikut komsel, harus ikut doa, apalagi nggak ada. Menyediakan acara-acara yang menarik buat mereka dan tidak ada paksaan. Lalu kita datang untuk mengajak mereka untuk hal-hal yang seperti itu. Mereka nggak tertarik Bapak Ibu. Jadi kalau saya mau refleksikan ke sekarang 2020, apa yang saya mau sampaikan? Yang saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Hari ini yang dunia tawarkan lebih menarik atau tidak? Oh jelas lebih menarik. Apa? Diskotik? Klub malam? Gak usah ditanya. Tapi mereka hari ini bukan tertarik pada hal itu. Mereka tertarik di mana? Media sosial. Kecanduan media sosial. Survei menyebutkan hampir 8 jam masyarakat Indonesia kecanduan gadget setiap harinya. Mungkin lebih. Atau yang lain. Mereka nggak ke diskotik, mereka nggak ke klub malam. Tapi mereka kemana? Mereka menghabiskan waktunya untuk bermain game online setiap harinya. Bisa lebih lama, itu bisa 8-12 jam setiap harinya. Mungkin bisa juga sampai 18 jam. Bahkan ada yang ditemukan meninggal di depan komputernya. Karena nggak makan, nggak mandi dan sebagainya. Mereka mungkin nggak ke klub malam, ngerokok dan sebagainya. Tapi mereka nonton film Korea. Berseri-seri. Saya nggak tahu satu seri film Korea berapa episode. Mereka mungkin nggak minum alkohol. Tapi mereka canduan gadget. Kecanduan belanja online. Habis kartu kredit mereka. Digesek. Untuk memenuhi keinginan mereka. Jadi dunia menawarkan sesuatu hal yang lebih menarik Bapak Ibu. Kurang lebih ada 3 hal yang ditawarkan oleh dunia. Yang pertama. Hari ini dunia itu menawarkan sesuatu yang namanya hedonisme. Hedonisme itu adalah hidup yang orientasinya itu kenyamanan. Jadi kumpulkan semua yang nyaman, semua yang enak, semua yang mewah untuk kau miliki. Mobil mewah, tanah, rumah mewah, jam branded. Sekarang apa? Sepeda harga 50-60 juta. PlayStation 5 kalau ada yang tahu harga bisa belasan juta. Itu orientasinya kan. Kerja hanya untuk membeli semuanya itu. Yang kedua, dunia sedang menggiring manusia untuk pada akhirnya menjadi seorang yang terjerat pada konsumerisme. Sebuah paham di mana manusia itu melengkapi dirinya dengan produk-produk yang ditawarkan oleh dunia secara berlebihan. Secara jumlahnya itu masif. Terserah itu mau penting gak penting. Terserah itu mau butuh gak butuh. Yang penting saya ada. Saya udah ada iPhone, contoh. Tapi udah keluar lagi nih iPhone baru nih. Mungkin iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13. Harus ada, beli lagi. Ngantri berjam-jam, 5-6 jam, bisa 8 jam gak masalah. Belum lagi yang lain, mobil-mobil mewah. Sudah punya mobil satu, lagi satu, lagi satu, lagi satu. Yang ketiga, dunia sedang menggiring orang-orangnya untuk menjadi pribadi yang individualis. Sebuah paham nama individualisme. Segala sesuatunya untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk dirinya. Untuk orang-orang di sekitarnya. Kalau dia makan, dia minum, dia bekerja,
dia jalan-jalan dan sebagainya. Itu semua yang dia lakukan untuk kepentingan diri sendiri. Tanpa melihat orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Yang ketiga, mengapa gairah kita ketika kita mencari Tuhan tidak sebesar waktu kita sedang mengerjakan hal-hal yang kita senangi dan hobi-hobi kita? Yang ketiga, karena kita merasa bahwa kita mampu mengendalikan dan kita memiliki waktu. Karena kita merasa kita memiliki waktu, kita mampu mengendalikan waktu. Amsal 27 ayat 1 mengatakan bahwa janganlah memuji diri sendiri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Suatu hal yang naif Bapak Ibu, ketika kita merasa bahwa kita bisa mengendalikan waktu. Kita bisa untuk memiliki waktu sehingga kita bisa membuangnya seenak kita. 7-10 tahun lalu ketika saya ada dalam sebuah pelayanan anak-anak muda, saya membagikan kebenaran firman seperti ini. Saya menantang mereka, ayo kita berubah bersama. Kita bertobat. Beberapa mereka menolak. Alasannya apa? Masih muda kok. Masih muda kak. Waktu saya masih panjang. Waktu saya masih banyak. Itu buat opa-oma kita tuh yang udah tua. Hidup kita tidak ada yang tahu. Saya cuma mau kasih tahu. Tua muda, kaya miskin besar kecil, manusia akan mengalami dua hal yang pasti dalam hidupnya. Yang pertama sakit, yang kedua kematian. Dan dua-duanya adalah misteri, kita tidak akan pernah tahu. Satu kesaksian untuk poin terakhir ini adalah, kalau Bapak Ibu ingat, bulan lalu ketika saya berkhotbah, saya menyatakan bahwa pandemik ini saya syukuri sebagai waktu-waktu di mana saya bisa mengubah diri, saya bisa memulai satu kebiasaan baru. Kebiasaan baru hidup benar di hadapan Allah, memperbaiki karakter saya, di keluarga, emosian saya yang tidak bisa terima masukan, saya yang tidak mau diatur, dan lain sebagainya. Tapi ada dalam sebuah perenungan yang sampai saat ini saya juga masih bayangkan dan pikirkan bahwa apakah ketika nanti pandemi ini sudah selesai, antivirus sudah ditemukan, obatnya sudah dijual bebas, kemudian saya akan kembali ke kehidupan lama saya. Hidup asal-asalan, mau-mau sendiri, makan sembarangan, mau doa mau, ayo, nggak mau nggak masalah. Kemudian karakter saya yang saya nggak mau ubah, keras kepala tetap keras kepala. Apakah seperti itu? Apakah ketika pandemi ini selesai kita bisa hidup normal? Apa kita kembali juga? Gairah kita kembalikan kepada gairah dunia yang pada akhirnya membuat kita binasa. Itu yang menjadi pertanyaan saya Bapak Ibu. Di akhir dari renungan ini, saya mau menutup dengan sebuah quote. Quote ini mengatakan, berubahlah ketika kamu masih memiliki waktu. Karena mungkin akan tiba saatnya di mana kamu ingin berubah, tapi kamu tidak memiliki waktu. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Berubahlah ketika kita masih memiliki waktu. Karena mungkin akan tiba saatnya di mana saya punya keinginan untuk berubah, hasrat untuk berubah, gairah untuk berubah. Tapi waktunya tidak ada lagi. Ini terjadi di mana? Ini terjadi di orang-orang yang ada di ICU. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu. Orang-orang itu dipegang tangannya sama anggota keluarganya. Sama pendetanya mungkin. Menangis. Mereka mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka ingin berubah. Mereka ingin bertobat. Tapi waktunya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak banyak lagi.
bagaimana? Maka itu saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya. Sebelum waktu kita usai, mari kita bangkitkan gairah yang benar untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk kita berubah menjadi benar. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh berkumpul bersama mendengarkan firman-Mu. Kebenaran yang boleh dibukakan bukan cuma mengubah setiap yang mendengar, tetapi hamba sendiri yang membagikan. Bahwa kami terlahir sebagai makhluk yang memang pada dasarnya sombong, egois dan mementingkan diri kami sendiri. Kami merasa bahwa kami bisa hidup tanpa Tuhan, padahal semuanya adalah anugerah. Kalau hari ini kami ada, kami bisa duduk di tempat kami ada sekarang, itu semua karena kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk tidak terseret dengan apa yang dunia tawarkan. Karena apa yang dunia tawarkan begitu menarik. Tapi kami tahu, akhirnya adalah kebinasaan. Tuntun kami Roh Kudus, untuk kami boleh mengerti kehendak Bapa di surga. Supaya kami boleh melakukan setiap kehendak Bapa dan menyenangkan hatinya. Dan ajar kami pula untuk kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan sebentar kalau kami akan kembali melakukan aktivitas kami di tempat kami masing-masing, kiranya Engkau yang menuntun setiap kami, Engkau yang membimbing setiap kami, agar apa yang kami lakukan semuanya sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.